kemarin kan sempat membaik, terus nggak ada firasat apa-apa juga gitu. Jadi kok gitu pas zamannya, cuma ya mau gimana lagi gitu, memang udah rencana Tuhan kayak gini, pasti nanti Tuhan bakal kasih anak ketiga dari Cici yang akan menggantikan Selin nanti. Nggak kuat gitu waktu Selin dinyatain nggak ada. Dan itu kan anak yang luar biasa. Jadi waktu Selin nggak ada, saya cuma duduk di rumah. Saya berdoa, Tuhan selamanya Engkau tetap baik. Tadi pagi jam 5:15 kalau nggak salah kita dipanggil ke bawah. Oksigennya dia berkurang. So, aku cuma bilang, Tuhan Yesus, aku tahu Tuhan, Engkau lebih sayang Selin. Izinkan aku Tuhan untuk merawat Selin. Tapi memang Tuhan lebih mengasihi Selin. Saat ini dia udah pulang ke rumah Papa. Feli yang selama ini tampak peduli karena begitu menyayangi keponakannya Jocelyn, justru tidak mendapat firasat apa-apa sebelum Jocelyn meninggal dunia. Justru firasat itu dialami oleh ibundanya sendiri yang seminggu belakangan ini merasa Jocelyn berada di dekatnya. Bahkan semalam sebelumnya, adik Jocelyn seperti melihat kakaknya karena tiba-tiba memanggil nama kakaknya itu. Tiap malam itu, saya merasa tuh ada sesuatu yang bikin saya tuh aneh gitu. Jadi saya kalau berapa hari ini, saya cuman, kenapa ya, kayaknya si Selin kayak ada di dekat saya gitu. Selin kok kayaknya deket banget sama saya. Apalagi anak saya yang nomor 2 itu kan nggak pernah aneh-aneh gitu. Tiba-tiba semalam dia bilang, Selin, Cece gitu. Oh iya, Cecenya lagi berobat. Setiap gerak-gerik dia, setiap kata-kata dia, semua saya nggak bisa lupain gitu. Bahkan mungkin Feli sendiri pun nggak bisa lupain Selin, karena Selin setiap kali ada orang yang mau foto sama Selin, sama Feli, dia selalu bilang, jangan foto, itu tante aku. Itu pasti nggak bisa kami lupain semua. Aku selalu bisikin, selalu aku nyanyi, dia menangis, dia keluar air mata. Kalau menangis sama saya itu 2 kali. Yang seminggu yang lalu dia juga nangis keluar dari sini, tapi yang sekarang dia di sini. Tapi tenang, dia tidak pernah merasakan kesakitan, saat pergi pun juga dia dengan tenang. Jocelyn divonis dokter menderita kanker bola mata sejak ia masih berusia 6 bulan. Tapi lantaran Jocelyn tidak mengeluh sakit apa-apa, pihak keluarga belum merasa khawatir sehingga belum dilakukan perawatan maksimal. Tapi perasaan was-was mulai hinggap ketika mata Jocelyn perlahan-lahan membengkak dan membesar. Terlanjur virus kanker telah menyebar kemana-mana ketika mereka memutuskan untuk dirawat secara total hingga melakukan kemoterapi rutin bahkan hingga 17 kali. Divonis dokternya itu udah dari waktu dia umur 6 bulan. Udah lama, dari umur 6 bulan dia memang udah dinyatakan kena kanker mata. Makanya sejak dari situ kita selalu kasih dia nutrisi yang baik. Nah, dia itu dropnya saat dia Di kemo untuk yang ke-16 kali. Ya, 16 kali. Di kemo untuk yang ke-16 17 kali. 17 kali kan di sini di otak. Dia drop Masuk ICU. Akhirnya dokter mutusin untuk taruh ring di kepalanya supaya bisa di kemo melalui. Selin terkena penyakit kanker bola mata atau lazim disebut dengan retinoblastoma. Jadi retinoblastoma itu adalah suatu keganasan atau kanker yang menyerang bola mata, ya. Dan ya kita tahu kenapa kanker itu disebut ganas, karena kemampuannya untuk menyebar. Kalau kanker bola mata gejala awalnya biasanya pada umumnya sebetulnya adalah apa yang disebut dengan manik putih. Jadi kalau kita lihat bola mata, tengahnya ada hitamnya itu, nah itu ada biasanya akan terlihat putih seperti itu. Dan apabila orang tua melihat hal seperti itu, cepat segera bawa ke dokter. Aku pikir kalau dulu aku bawa lebih cepat pasti kagak kayak gini. Justru aku yang bikin si Selin tuh sakit gitu loh. Di mata ibundanya, nenek dan Feli tantenya, Jocelyn terbilang putri yang istimewa. Selain tidak pernah mengeluh meski berkali-kali disuntik saat menjalani kemoterapi, Jocelyn juga tipe anak yang sopan dan menghormati orang lain.
Hal itu terlihat dari tutur katanya yang selalu ramah dan malah memberi kekuatan kepada orang-orang sekitarnya. Pernah bilang dia mau pergi ke tanah perjanjian. Kalau di agama saya ke Israel, dia pengen banget ke Israel. Dia mau banget ke Israel sama papa mamanya, sama opa omanya. Banyaklah hal yang belum bisa aku kasih. Aku janji sama dia mau pergi ke Israel bareng dia kalau nanti dia sembuh, tapi itu belum bisa karena Selin udah sama Tuhan Yesus duluan. Kamu gak mau nangis tapi gak kuat sayang. Selin, mama sayang sama Selin. Semuanya sayang Selin. Walaupun mama gak pernah urus Selin sepenuhnya, tapi Selin tahu kalau mama sayang Selin. Semua kami keluarga percaya kalau Selin udah sama Bapa di surga. Selin udah memenangkan pertandingan iman Selin. Selin udah seneng sama Bapa di surga. Dan mama sayang sama Selin. Popo kami semua sayang sama Selin. Selamat jalan buat Selin. Selin pasti lebih nyaman di sana karena punya tempat yang nyaman di sana. Dia udah nggak pernah sakit di sana dan pasti Selin lengkap dengan 2 mata di sana. Amin, amin Yesus. Rencana di hari Senin nanti di San Diego, Karawang. Mungkin kita pagi-pagi sih dari rumah dukanya. Rencana malam ini mau disemayamin di rumah duka Darmais.